Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutin lagi ya. Sekarang mengenai kisah Nabi Idris. Kisah Nabi Idris yang memiliki mujizat melihat surga dan neraka. Kisah Nabi Idris adalah salah satu kisah yang syarat akan peringatan untuk kaum muslimin. Menjadi manusia pilihan, ia sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dapat merasakan bagaimana kematian, melihat surga dan melihat neraka. Sebuah pengalaman yang tentu saja akan membuat merinding. Nabi Idris sendiri merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam. Ia adalah seorang putra dari Qabil dan Iklimah, putra dan putri Nabi Adam. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Idris supaya mengajak seluruh manusia supaya berjalan di jalan Allah. Pada saat itu, dia adalah manusia pertama yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril. Saat dirinya berusia 82 tahun, untuk memahami kisah Nabi Idris selengkapnya, simak ulasan berikut yang disadur dari beberapa sumber. Lantas bagaimana kisah Nabi Idris? Oke. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi kedua dalam urutan 25 nabi yang wajib diimani. Dengan kata lain, ia adalah nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam, yang menjadi manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai silsilah, Nabi Idris alaihissalam adalah generasi ketujuh setelah Nabi Adam alaihissalam, yang merupakan keturunan dari Qabil dan Iklimah. Nabi Idris sendiri berasal dari bahasa Darasa, yang mempunyai arti kata sebagai belajar. Maka dari itu tidak salah apabila kehadiran Nabi Idris alaihissalam kerap dihubungkan dengan pesan kecerdasan yang bersifat wajib dimiliki oleh semua manusia. Menjadi seorang pilihan Allah, Nabi Idris mempunyai kemuliaan sebagai berikut. 1. Orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Kisah Nabi Idris alaihissalam diceritakan bahwa ia adalah orang pertama yang dapat membaca dan menulis dengan menggunakan pena. Lewat lembaran petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk 30 sofiah, ia kemudian menyampaikan dakwah kepada seluruh umatnya. Selain mempunyai kemampuan dalam membaca dan menulis, Nabi Idris juga diakui menjadi seorang nabi yang sangat pintar dan gemar belajar. Karena cukup aktif dalam mempelajari sejumlah hal dan secara konsisten melakukannya, ilmu pengetahuan pun bisa didapat oleh Nabi Idris. Kedua, memiliki pengetahuan. Nabi Idris alaihissalam memiliki berbagai pengetahuan. Salah satunya adalah tata cara merawat kuda, paham mengenai ilmu perbinatangan atau falak, dan juga pintar dalam berhitung. Bahkan salah satu penelitian mengatakan bahwa Nabi Idris merupakan salah satu penggagas ilmu tertua di bumi, yaitu ilmu falak. Ketiga, memiliki derajat yang tinggi. Lewat surat Maryam ayat 57 dikatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam tersebut memiliki martabat yang tinggi. Dengan kata lain, ia juga mempunyai derajat yang sangat tinggi selain menjadi seorang nabi yang soleh. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Idris ke dalam golongan tersebut supaya bisa mempunyai derajat yang tinggi layaknya Nabi Idris alaihissalam. Ada 3 kunci utama yang dapat dilakukan oleh manusia saat ini. Mulai dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, berhijrah dengan meninggalkan semua bentuk yang dilarang, dan berjihad atau bersungguh-sungguh menuju ketaatan kepadanya. Kisah Nabi Idris tentang kematian. Pada suatu hari, malaikat maut Israel yang telah bersahabat lama dengan Nabi Idris meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi dan bertandang kepada Nabi Idris. Ia merasa sangat rindu bertemu dengan Nabi Idris, dan Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya mengizinkan untuk bertemu. Malam itu Nabi Idris kedatangan seorang pria yang membawa banyak buah-buahan. Tentunya ia adalah malaikat Israel yang sedang menyamar, dan Nabi Idris tidak mengetahuinya. Nabi Idris kemudian menawarkan makanan tersebut kepada Israel, tapi ditolaknya.
Akhirnya mereka mengobrol dan keluar melihat pemandangan di sekitar. Setelah 4 hari bersama dan cukup akrab, Nabi Idris mulai curiga kepada tamu tersebut. Karena tamu yang menyamar tersebut tidak pernah menyentuh jamuan makan sama sekali. Nabi Idris kemudian mengajukan berbagai pertanyaan lantaran diliput dengan rasa penasaran. Nabi Idris, "Ya tuanku, siapa sebenarnya Anda?" Malaikat Israel menjawab, "Maaf ya Nabi Allah, aku sebenarnya adalah malaikat Israel." Tentunya Nabi Idris terkejut mendengar hal ini karena malaikat Israel sendiri bertugas sebagai pencabut nyawa manusia. Kemudian Nabi Idris bertanya lagi, "Kau sudah 4 hari bersamaku. Apakah kau sedang bertugas untuk mencabut nyawa makhluk di dunia ini?" Malaikat Israel menjawab, "Wahai Idris, selama 4 hari ini memang banyak sekali nyawa yang telah kucabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Kuambil mereka bagaikan seorang sedang menyuap makanan." Nabi Idris bertanya lagi, "Lantas, apa maksud kedatanganmu kemari? Apakah kau ingin mencabut nyawaku?" Nabi Israel menggeleng, "Tidak, ya Idris, kedatanganku memang untuk mengunjungimu karena saya rindu, dan Allah telah memberikan izin." Usai percakapan tersebut, Nabi Idris kemudian membuat suatu pertanyaan. Ia ingin malaikat Israel mencabut nyawanya kemudian menghidupkannya kembali. Nabi Idris penasaran dengan sakit sakaratul maut yang dikatakan sangat dahsyat. Akan tetapi percakapan tersebut tidak langsung dilaksanakan oleh malaikat Israel. Mengingat berbagai hal yang akan dilakukan olehnya hanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israel, "Saya tidak mencabut nyawa seseorang selain atas izin Allah." Akan tetapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan tersebut. Tidak berlangsung lama, malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris. Lantas melihat sahabatnya kesakitan, Israel menangis. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali Nabi Idris. Kemudian Nabi Idris menangis karena dia tidak dapat membayangkan jika manusia lain mengalami sakaratul maut yang sangat sakit tersebut. Rasanya begitu dahsyat dan tidak dapat diungkapkan oleh kata-kata. Nabi Idris tidak tega jika umatnya harus sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak itu Nabi Idris kemudian semakin gemar mengajak umatnya untuk berbuat kebaikan, taat kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Nabi Idris ingin melihat surga dan neraka. Ketika Nabi Idris dan malaikat Israel sedang beribadah bersama, kemudian Nabi Idris mengajukan permintaan unik kepada malaikat Israel. "Nabi Idris, apakah kau bisa membawaku melihat indahnya surga dan dahsyatnya api neraka, wahai malaikat Israel?" Malaikat Israel menjawab, "Wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa kau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka, tetapi kau malah memintanya." Nabi Idris menjawab, "Jujur saja aku takut sekali dengan azab Allah itu. Semoga iman dan takwaku kian bertambah setelah melihat neraka." Satu kisah Nabi Idris melihat neraka, mereka kemudian pergi untuk melihat neraka. Ketika hampir mendekati lokasi, Nabi Idris kemudian pingsan karena dia melihat malaikat penjaga neraka yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan juga menyiksa manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala semasa hidup di dunia. Ternyata Nabi Idris tidak tahan dengan siksaan yang sangat mengerikan tersebut. Seumur hidupnya tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan ketimbang dengan dahsyatnya api neraka. Api berkobar, bunyi gemuruh yang sangat menakutkan, dan hal lain yang mengerikan. Dia tidak dapat membayangkan bila hal ini menimpa umatnya kelak. 2. Kisah Nabi Idris melihat surga, kemudian malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris ke surga. Tempat terindah ini, Nabi Idris juga nyaris pingsan. Akan tetapi bukan karena takut atau melihat yang menakutkan, tapi dia sangat takjub dan terpesona dengan berbagai keindahan yang tampak di depan mata.
Nabi Idris melihat sungai dan air yang sangat bening. Sementara itu, di pinggir sungai ada pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Dia juga melihat istana yang megah untuk para penghuni istana. Sepanjang mata memandang, terdapat pohon yang menghasilkan buah-buahan yang segar, ranum dan harum. Setelah berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris untuk pulang ke bumi. Oke, sekian kisah Nabi Idris. Semoga kita dapat mengambil manfaat hikmah yang luar biasa dari kisah tersebut. Kita tahu ada neraka dan surga. Ayolah kita terus berbuat kebaikan, mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Oke, sekian. Terima kasih. Bagi yang belum subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.